Oke, welcome back Commander ya. Nah, kali ini gue pengen berbagi pengalaman pertama kali gue jadi kondektur kereta api ya. Jadi semalam tuh gue ditunjuk sama R4 ya, kalau nggak R5. Nah, gue tuh dijadiin kondektur kereta guys. Nah, di sini gue pengen berbagi pengalaman gue biar kalian yang belum ngerasain jadi kondektur, nanti kalau jadi kondektur jangan sampai mengulangi kesalahan yang gue lakuin guys. Kesalahannya apa bang? Nah, pelan-pelan dulu guys, nanti gue jelasin satu persatu. Nah, jadi di sini tuh gue baru saja ditunjuk jadi kondektur kereta ya. Untuk ternyata ketika menjaga kereta kan kita kan kayak ngeluarin semua squad kita ya. Jadi penjaganya itu 3 squad kita. Jadi saran gue ya pakailah atau keluarkanlah hero-hero terbaik kalian ya untuk jaga keretanya ya, biar penumpangnya itu tenang, aman gitu ya. Meskipun juga yang jarang nanti pasti banyak yang levelnya jauh lebih tinggi gitu, tapi minimal kalian berusaha nanti teman-teman kalian biar agak senang gitu loh guys. Nah, oke, jadi langsung saja ya kepada kesalahan pertama gue itu sebenarnya nggak tahu ya kalau kereta pertama gue itu kan jelek banget ya. Jadi kalau mau berangkatin kereta tuh mending keretanya dibagusin. Maksudnya gimana bang? Isinya maksudnya. Jadi gimana bang caranya di refresh guys? Jadi di bawah itu ada tombol refresh, nanti kamu refresh. Terus di bawah pojok kanan itu ada tombol kayak tanda seru, itu tempatnya kamu bisa ngambil tiket dari teman-temanmu yang sudah naik kereta. Nah kayak gini, ini adalah kesalahan yang gue maksud ya. Jadi pas gue tanya ke teman-teman, bilangnya isi keretanya itu kayak masih kurang lah, masih jelek lah, jadi harus di refresh. Nah ketika teman-teman gue minta refresh, gue kan kehabisan tiket, otomatis gue nggak punya tiket dan nggak bisa nge-refresh guys. Nah ya kan, seperti yang kalian lihat. Nah kayak gini, akhirnya gue ngeklaim dulu yang di bawah, yang di pojok kanan ini. Nah setelah berhasil diklaim, akhirnya tiketnya cukup untuk refresh. Nah gue coba refresh dulu, tapi sayangnya ini guys, nggak cukup tiketnya. Akhirnya ya sudah, gue mencoba dengan berlian. Nah ini kesalahan gue guys, gue refreshnya pakai berlian men. Nah kalian lihat di sini ya, kayak gue tuh ngeklaim tiket dari teman-teman. Mungkin karena di awal-awal ya, ketika habis penunjukan jam 7 malam itu masih pada terawih kayaknya ya. Pas itu gue nggak terawih guys, anjay. Nah ketika mereka masih belum naik, otomatis belum ada yang ngasih tiket dan tiketnya itu masih kurang. Dan gue tuh kayak pas teman-teman minta di refresh, gue kayak langsung jabanin gitu loh, langsung gue refresh gitu loh. Padahal sebenarnya itu bisa nunggu dulu biar teman-teman pada naik dulu, pada ngasih tiket dulu. Nah setelah teman-teman lu udah naik, udah ngasih tiket, lu baru bisa nge-refresh. Lu nggak perlu berkorban berlian men. Itu salah satu kesalahan yang gue lakuin men. Nah ini gara-gara si siapa ini, Duni versi ini. Kalau mau isi tiket pakai DM dulu, gue turutin, kan player polos men, makanya itu kurang ajar. Yang biasanya licik jadi polos pas jadi kondektur. Nah ini men, mana lagi 100 gak cukup men, kayak harus 2 karena tiketnya kan 3, harusnya kan 5 buat refresh ya. Gue beli tiket 2 kali, berarti gue habis 400 diamond untuk kereta ini men. Kalian mau tahu hadiahnya? Nah nanti ya agak di belakang nanti untuk hadiahnya ya. Jadi yang jelas kurang lebih kayak gitu kesalahan yang gue lakuin ya. Jadi kalau teman-teman kalian itu minta refresh bang masih jelek, refresh bang malah jelek lah, kalian sabar dulu, tunggu nanti banyak yang naik. Nah setelah banyak yang naik baru kalian refresh. Jadi kalian nggak perlu korban berlian, karena sayang banget ya kalau 400 berlian kayak aku. Wah itu lumayan sih, untuk player gratisan pasti kayak wah nyesel gitu ya kan. Ya gue nyesel juga sih, tapi it's okay lah ya, sekalian buat konten gitu loh. Jadi kayak kalau gue di in game itu apapun yang terjadi gue have fun gitu guys. Nyesel mah belakangan ya, pikir belakangan. Udah pakai berlian malah
tambah busuk semua isinya. Iya men, jadi di awal-awal gue nge-refresh ya, jadi untuk bisa ngedapetin yang UR kereta yang emas itu minimal 5 kali men. Sementara satu kali refresh itu 5 tiket, berarti 5 kali 25 tiket minimal kamu harus keluarkan ya untuk bisa dapat kereta emas. Dan makanya gue pas pertama kan cuman nge-refresh berapa ya, 3 kalau nggak 4 kali, dan yang 2 kali itu pakai berlian. Dan isinya bukannya tambah bagus, tambah busuk. Makanya diketawain juga, gue juga ketawa sih, parah. Gue mau nge-refresh pakai diamond lagi, akhirnya kan kesel kan ya, udah habis 400 diamond isinya makin buruk, makin jelek gitu loh. Akhirnya gue tungguin sama teman-teman pas mungkin sudah pulang terawih gitu ya, mereka pada naik ngasih tiket, terus akhirnya tuh gue bisa nge-refreshnya dengan tiket donasi dari teman-teman, jadi nggak pakai berlian lagi gue. Pokoknya nanti itu dapat kok kereta emasnya. Nah ini guys, gue tuh udah dapat yang namanya kereta emas. Jadi setelah nge-refresh, akhirnya dapat juga setelah 5 kali refresh ya. Nah setelah itu kayak gue sayang banget ya kalau nge-refresh 25 tiket lagi, dan isinya ini juga menurutku udah lumayan, makanya gue lanjutin aja ini keretanya. Terus gimana bang, teman-teman lu terima nggak bang? Ya teman-teman gue kayaknya lagi fokus ngebar ya, waktu itu kayak ada yang usil ya, nyerang di ali gue, jadi kayak mereka itu ya udah mereka fokus di situ gitu, nggak terlalu mikir kereta, kayak terserah lu bang keretanya gimana, kayak gitu-gitu. Dan ternyata tuh kalau kita donate ya, entah 1-2 tiket itu kebaca men, ngasihnya 1-2-3 itu di apa, di lock yang sebelah kiri bawah itu, sebelah kanan bawah itu ya. Nah jadi seperti itu, kondektur tuh bisa ngelihat juga. Nanti ada gerbong untuk kondektor. Tapi kemarin ada yang komen gini, hadiah apa bang, orang yang didapat aja cuman gerbong untuk kondektur, bukan semua. Nah nanti kalian lihat di ending ya, ada yang gue dapat tuh berapa. Nah kayak gitu. Ini tuh detik-detik kereta gue mau berangkat guys ya, jadi masih ada sekitar 10 detik lagi menuju keretanya tuh berangkat. Jadi ternyata yang antri sebanyak itu, yang naik cuman 5 per gerbong ya, 1, 2, 3, 4, berarti cuman 20 orang, tambah gue berarti 21. Nah ini kereta emas gue, atau mungkin biasa disebut kereta UR ya. Nah ini dia berangkat guys, cek ya. Terus sempat ada juga yang tanya, bang kereta itu dibeli atau gimana? Nggak boleh ketawain orang guys, nanti gue dimarahin lagi sama teman-teman. Jadi kereta itu bukan dibeli ya guys ya, sama kayak truk, kamu kan nggak perlu beli truk ya, kecuali kalau yang truk yang nambah slot yang keempat itu kayaknya harus top up. Kereta pun kayaknya yang slot yang kedua kayaknya top up sih. Gue kurang paham kalau kereta yang kedua ya, tapi kereta yang pertama ini yang gue berangkatin ini, nah kalau slot yang keempat kan gue masih dikunci karena nggak top up ya. Nah kalau keretanya itu sama-sama nggak beli guys, nanti eventnya akan datang sendiri. Dan kalau kalian R4 R5 nanti bakal jadi kondektur sendiri, ada waktunya, sabar aja, tunggu aja guys. Nah seperti itu. Tapi gue udah lama nggak ditunjuk-tunjuk jadi kondektur bang. Nah kalau kalian misalnya sudah di aliansi tersebut lama tapi nggak pernah ditunjuk jadi kondektur kereta, terus kalian pengen nyobain sensasinya, ya kalian itu solusinya ngecat aja guys ke R4 atau R5 kalian. Kalian minta coba sesekali gitu jadi kondektur kereta, pengen nyobain bang gimana rasanya, kayak gitu guys. Jadi jangan diam-diam saja, karena kalau kamu diam-diam saja orang nggak ngerti kamu pengen apa enggak gitu. Dan gue sendiri tuh sebenarnya agak sungkan juga sih, karena gue di aliansi tuh kurang aktif ya, latihan aliansi gue jarang ikut gitu loh, karena kayak pas lagi ngedit video atau pas lagi apa gitu ya, jadi gue kayak nggak terlalu aktif. Jadi ketika ada kayak R4 tanya siapa yang mau pengen jadi kondektur, gue sebenarnya nggak terlalu pengen sih.
Tapi kayak teman-teman gue itu kayak pengertian lah. Mereka kayak, bang, jadi kondektur aja biar bisa jadi konten. Oh ya, siap-siap, kayak gitu-gitulah. Jadi teman-teman gue kayak lebih peka lah. Gue sendiri nggak pernah minta jadi kondektur sebenarnya. Nah, jadi ini guys, untuk gerbong kondekturnya ya, kalau kalian mau tahu isinya ini, dan baru berangkat berapa menit, 2 menit atau 3 menit sudah ada yang begal guys. Jadi kereta gue itu udah dibegal, baru berangkat 3 menit udah dibegal men. Itu tadi yang begal siapa? Itu kayaknya benderanya Malaysia. Nah, total kekuatan gue itu 3 sukat itu 17 M. Nah, ternyata sama pembegal juga langsung KO ya. Iyalah, yang begal kekuatannya tinggi men. Ya jelas kalah lah. Terus apa ini guys? Nah, sekarang gue pengen bahas hadiah-hadiah yang gue dapatin dari kondektur kereta guys. Salah satu diantaranya itu popularitas ya, karena kayak satu aliansi itu jadi banyak yang nge-like profil gua. Kan mereka ngelihat profil karena ngelihat kondektur ya. Kayak gini, banyak sekali yang nge-like gue. Menurut saya Anda kondektur terbaik. Entah ini tuh kayak fitur pas ngasih tiket otomatis nge-like atau gimana ya. Tapi yang jelas ini sangat membantu popularitas ya. Sangat membantu popularitas. Jadi kayak yang sebelumnya like yang di profilku cuma 25, sekarang kayak 70-80-an. Nambahnya itu signifikan banget guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Salah satu keuntungannya ya. Selain kamu tuh dapat bahan-bahan di dalam gerbong, barang-barang material itu ya, kamu juga dapat yang namanya kayak ketenaran gitu loh, popularitasnya naik gitu loh guys. Jadi yang belum pernah ngerasain jadi kondektur, kalian wajib banget untuk mencobanya ya. Ini tuh sangat-sangat menguntungkan sekali guys. Nah, ini salah satu keuntungan pertamanya ya, menjadi kondektur, naik popularitas. Ada keuntungan lain nggak bang? Ya ada lah. Tentunya ada guys. Kayak gini, coba ya gue cek lagi. Ini apa ini? Bukan, salah. Karena video ini tuh durasinya sebenarnya 3 jam guys. Jadi gue potong-potong ya. Karena kalau 3 jam nanti kalian bosen nontonnya. Gue juga bingung ngomong apa aja nanti. Ya kan guys? Nah, ini salah satunya tiket untuk truk ya. Tiket truk gue 78. Ini sisa dari nge-refresh. Jadi selain popularitas, hadiah yang kedua itu adalah kamu bakalan panen tiket. Ya meskipun ditukar sama 400 berlian ya untuk gue ya. Agak gimana gitu, tapi ya oke lah. Mau gimana lagi, kita itu nggak bisa menyesali, semua itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi babi guys. Nah, sekarang untuk hadiah keretanya yang ketiga guys. Jadi yang pertama popularitas, yang kedua tiket yang berjibun jumlahnya, bayang sampai 70 itu apa, buat nge-refresh nggak habis-habis itu guys. Jadi hadiah, ternyata keretanya tuh dijarah 2 kali, tapi kayak penjarahnya itu nggak terlalu hoki men. Mereka tuh dapatnya kayak barang-barang yang nggak penting gitu loh. Yang dijarah gerbong paling belakang dan gerbong depan-depan. It's okay lah ya. Nah, ini penjarahnya dari server 1168 sama 1172. Ini buat teman-teman yang di server itu ya, salam ya. Salam kurang ajar ini, menjarah kereta pertama aku ini. Oke, kita lihat dulu untuk hadiah-hadiahnya ya guys ya. Nah, jadi hadiahnya itu sisa-sisa seluruh gerbong yang nggak kejarah, bener kan guys? Semua, bayangkan sekaya apa gue dapat hadiah sebanyak ini men. Hadiah kedatangan kereta. Nah, iya kan? Sebanyak ini men hadiahnya. Hadiahnya sebanyak ini men. Gimana nggak kaya gitu loh jadi kondektur. Kamu
yang belum pernah ngerasain jadi kondektur ya, buruan daftar ke R4 R5 kamu bakalan seneng banget lah pastinya kalau dapat hadiah sebanyak ini. Ini tuh bukan hadiah yang cemen, bukan hadiah yang sedikit men. Kamu cari event juga capek kamu nyari sebanyak ini tuh, 4,56 bagian drone, percepatannya ratusan. Keren banget lah pokoknya jadi kondektur. Ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Jadi untuk player Lasbar yang belum pernah jadi kondektur, aku saranin ya, kamu coba aja melamar jadi kondektur. Itu kamu akan untung banyak, kamu akan untung besar guys. Oh iya, gue itu sebenarnya agak sedikit lupa ya. Gue tuh pengen cerita bahwa sebenarnya tuh malam ini tuh yang sebenarnya ditunjuk jadi si kondektur tuh bukan gue, si Universe tadi. Tapi dia kayak minta digantiin sama gue dan gue oke. Terus R4 R5 nya juga oke. Akhirnya ya gue ditunjuk gitu loh. Pada dasarnya sih sebenarnya gue nggak masuk list ya. Donasi juga nggak pernah tinggi, duel aliansi poinnya juga nggak pernah tinggi, latihan aliansi pun gue juga jarang ikut, kayak gitu-gitulah. Makanya gue kayak di PNI ini kayak jadi beban banget ya, jadi beban aliansi. Tapi oke lah, gimana ya, teman-teman kayaknya peka juga sih, mereka kayak it's okay lah. Oke bro, yang penting lu tetap bikin konten, semangat bro, kayak teman-teman semuanya saling mensupport. Nah kayak gitu-gitu juga. Nanti guys, gue pengen ngadain acara sama aliansi Nova. Nanti gue pengen apa ya, komentatori mereka. Gue insya Allah nanti bakal live di hari Sabtu. Gue bakal live untuk aliansi Nova karena ada membernya yang minta dikontenin. Jadi di sisi lain tuh memang ada banyak yang DM ya, kayak minta dikontenin, pengen masuk konten gitu kan. Tapi beberapa yang gue ajak lucu-lucuan, mereka malah nggak menanggapinya dengan seru-seruan, malah baper men. Gue ajak bercanda, mereka malah baper. Padahal di sisi lain ada loh orang-orang yang bang masukin gue ke konten lu bang, bahas apa dong bang, review atau apa lah bang, gue pengen masuk konten lu lah, gimana, kayak gitu. Beberapa orang banyak yang kayak gitu. Tapi beberapa orang yang lain, ketika gue ajak bercanda, gue masukin konten, malah mereka baper, marah-marah. Emang orang nggak bisa ditebak ya guys ya. Jadi jangan sampai itu kalian kalau misalnya gue bercanda ya nanggapinya dengan serius gitu loh ya. Itu tuh semua tuh konten guys ya. Beberapa hal tuh memang harus dilebih-lebihkan biar menarik. Karena kalau kontennya datar, pasti kalian tuh nggak akan pernah mampir ke channel ini, dan channel itu nggak pernah bisa tumbuh lebih besar gitu loh. Kalau kontennya kayak datar, flat, nggak ada sisi menariknya gitu loh, nggak ada sisi bombastisnya. Memang harus seperti itu namanya konten guys. Jadi gue juga minta maaf kalau kalian kayak terbawa perasaan gitu ya. Tapi yang jelas maksud gue nggak seperti itu. Terus juga untuk masa-masa ini gue bakal masih terus kayak gitu, belum bisa berubah kayak youtuber yang sudah jadi terus mereka santai gitu, ngomong santai, nggak ada hiperbolanya, nggak ada bombastisnya. Terus juga nggak ada prank-pranknya yang sering menipu gitu ya. Nah yang kayak gitu mah gue yakin ya, karena gue itu bukan siapa-siapa, gue nggak punya modal apa-apa untuk membangun channel ini. Satu-satunya yang gue punya ya kreativitas seperti itu guys. Mungkin terkadang itu tuh terasa menipu, terasa apa ya, kayak wah dibesar-besarin ini youtuber, nah kayak gitu kan. But memang harus seperti itu men. Persaingan tuh sangat ketat ya. Sementara saingan gue itu orang-orang berduit men. Mereka udah PC-nya banyak, kalau nggak gitu mereka pro yang sudah player old, mereka yang fokus di game. Sementara gue itu sambil ngonten sambil kerja men. Bayangin lu kerja 8 jam 9 jam men. Lu kerja, belum lagi perjalanan kerja setengah jam, berarti 10 jam lu kerja terus nyambi ngonten. Belum lagi kapan lu sempat main gamenya kalau gitu loh, iya kan. Jadi gue bukannya apa-apa ya, gue bukannya kayak pamer kesedihan atau pamer kekurangan gue ya, but kalian mesti tahu ya kalau background gue yang membuat gue itu jadi seperti ini. Kalau kalian kayak ngelihat youtuber yang sudah kaya kayak gitu, yang dari awal memang sudah kaya, punya privilege, ya beda jauh lah sama gue lah. Gue merintisnya dari minus banget kayak gitu. Oke lah,
lanjut, kita lanjutkan dulu Ndar. Nah, oke guys ya, mungkin gitu dulu untuk konten kereta kali ini, pengalaman gue naik kereta jadi kondektur. Untuk kalian yang sudah biasa jadi kondektur pastinya mungkin langsung di skip ya videonya, tapi untuk kalian yang belum pastinya nonton. Dan terima kasih gue ucapin buat kamu semua Ndar yang sudah nonton sampai detik-detik akhir video ya. Pastinya kalian itu kayak sangat membantu gue juga untuk jam tayangnya. Jangan lupa di like juga, di komen juga. Nah, untuk nextnya kalian pengen bikin konten apa, gue bakal bahas ya. Yang jelas gue itu lagi bikin konten ini yang buff presiden, tapi kayak belum bisa terlaksana karena ada konten-konten yang lebih menarik gitu loh. Dan buff presiden itu sudah banyak yang bahas gitu loh, tapi kayaknya perlu dibahas apa enggak ini nanti mudah-mudahan ada yang komen lah, bahas bang enggak gitu-gitulah. Karena banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas di game ini, dan sementara kayak gue itu masih player newbie guys, jadi gue belum merasain semuanya. Tapi berbagi dengan pemula itu kan menyenangkan guys ya, daripada yang sudah level tinggi kayak wah gue nggak bisa ngikutin mereka men. Jadi untuk penonton yang sudah level-level tinggi itu ya lebih baik kalian tuh kayak share ilmu aja lah. Soalnya kalau kalian kayak nonton tutorial kayak gini, ini tuh tutorial untuk pemula ya channel ini, karena gue juga pemula. Nanti dikirain pas gue ketawa kah sok suhu, sok menggurui, terserah kalian lah ya. Oke, thank you Ndar udah nonton sampai sini. See you next video. Jangan lupa subscribe.